Padahal di dalam masjid sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, masker sudah dipakai. Dua, cuci tangan, bahkan di rumah berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, jarak sudah dilonggarkan. Apa yang ditakutkan? Tapi masih beruntung kita ada perasaan takut, tapi masih hadir di dalam masjid untuk sholat berjamaah. Ini yang sangat keterlaluan, ketakutan yang berlebihan, akhirnya tidak pernah ke masjid selama pandemi. Nah, pada saat ini juga pada subuh ini materi pembelajaran atau judul yang akan saya sampaikan yaitu memelihara wudu agar dosa kita tetap bersih. Apa judulnya? Memelihara wudu agar dosa kita tetap bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya wudu dengan dosa? Ya, apa hubungannya wudu dengan dosa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim dari Abdullah As-Sunabaji yang punya hadisnya begini. An Abdullah As-Sunabaji radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdu famadmada kharajatil khataaya min fihi fa idza istamsara kharajatil khataaya min anfihi fa idza ghasala wajhahu kharajatil khataaya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainaini Faida gosala yadaihi kharajatil khotoya min yadaihi hatta takhruja min tahti adhafiri yadaihi Faida masaha bi ra'sihi kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min udunaihi Faida gosala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adhafiri rijlaini summa kana masjuhu ilal masjidi wa sholatuhu nafilatan. Ini punya hadisnya ya, lengkapnya, yang artinya kurang lebih dari Abdullah As-Sunabaji radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu," apabila seseorang berwudu, famadmada, lalu berkumur. Orang sok berkumur ya. Kalau dalam bahasa Sunda berkumur itu tekemu, gitu ya. Kharajatil khotoya min fihi, keluar dosa dari mulutnya. Jadi kotoran-kotoran itu keluar dari mulut. Kotoran lahirnya berupa apa coba? Kalau dari mulut, apalagi kalau bangun tidur, ya, rehak, sidung, ya, apalagi rehak campur darah, itu kotoran lahirnya. Kotoran batinnya adalah yaitu dosa. Jadi keluar dosa dari mulutnya. Memang ada apa di dalam mulut kita sehingga dosa-dosa itu keluar melalui ibadah wudu, ya, dari berkumur itu. Kita menyadari bahwa mulut kita itu lebih cenderung
lebih cenderung untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ya, makanya orang tua dulu sepuh papungkur di kampung ulah reksa ucap-ucapna lamun lain ucapanna, lamun lain ucapkeunana. Betul tidak? Ya, sering kan kita mendengar kalimat itu. Ulah sa ucap-ucapna lamun lain ucapkeunana. Apalagi di zaman sekarang. Bukan hanya kadang-kadang kita sok menyalahkan anak kecil, padahal kita juga tidak menyadari kalimat-kalimat yang bernada kurang baik dan dilarang oleh agama, dan itu perbuatan dosa kadang-kadang terucapkan. Ya, bahasa anjing, ya, anjing, goblok. Kan? Itu terucapkan, tapi kadang-kadang kita sok menyalahkan anak. Benar, baru dah aya nama bahasa nantinya. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Kurang anak baheula, kadang-kadang lebih daripada anak-anak yang sekarang. Laras gitunya. Ulah saucap-ucapna lamun lain ucapan. Nah, dengan berwudu diawali berkubur famakmato kharajatil khotoya min keluar dosa. Tak terbayangkan anu tara wudu. Berarti jalmi anu tara wudu, tara orang yang enggak pernah wudu berarti enggak pernah dosanya setumpuk apa? Dosanya seperti apa? Bahagialah kita ya. Walaupun kita berbuat dosa, tapi terus dosa itu dibersihkan. Berikutnya, faidas tangsara kharajatil khotoya min anfihi. Dan apabila istinsar itu membersihkan hidung, mengisap air ke hidung, itu istinsar. Lalu apabila dia istinsar, mengisap air ke hidung, kharajatil khotoya min anfihi, keluar dosa dari hidungnya, ya, dari kedua lubang hidungnya. Nah, dosa apa itu? Dosa apa Pak? Ya, dari penciuman kita. Kadang-kadang kita kalau mencium bau harum, ya, harumnya minyak wangi, kadang-kadang kita sok suudon. Ya, dan berpikir yang lain-lain. Misalkan kita datang ke suatu tempat, belum tahu di tempat itu ada siapa, tapi dengan mencium harumnya, gitu kan, kita sudah bisa menyebab. Aduh, di sini kieu ya sigana ya awewe gareulis ya. Ya, darenok ya. Langsung itu melayang pikiran kemana-mana. Lebih-lebih dari itu, kita mencium seseorang yang bukan muhrim, harus hati-hati. Maka orang tua dulu di kampung menggunakan bahasa Sunda apa coba? Yang berhubungan dengan penciuman. Ulah reksa ambeul-ambeulna, lamun lain ambeulna. Untung ieu ngaran nana itu kan, kecuali nana. Ulah reksa ambeul-ambeulna, lamun lain ambeulna. Untung kita walaupun sering mencium gitu kan, ya, mencium harum wangian dan tidak menyadari kalau ciuman itu mengundang dosa, tapi karena kita sering berwudu maka dosa keluar. Ya, bersih.
Itu kotoran batinnya. Kotoran lahirnya apa di dalam hidung coba? Ayo. Ya. Banyak itu bahasa Sunda mah. Otot, leho gitu kan. Terus naon nih? Ya, korong gitu kan. Bermacam-macam. Bersih kotoran lahirnya. Bahkan kotoran batinnya pun terbawa gitu. Di dalam materi yang sering dikirim oleh Pak Ustadz Nono itu kan ya, menghisap air ke hidung itu bukan hanya apa namanya jari begini-gini gitu. Itu dijelaskan di dalam materi Pak Ustadz Nono juga. Tetapi istinsar dihisap kemudian dikeluarkan. Ternyata menghisap air ke hidung di dalam wudhu itu menurut ilmu kedokteran saja luar biasa. Beberapa orang dokter mengatakan seringnya menghisap air ke hidung kemudian dikeluarkan itu bisa menyembuhkan penyakit flu, influenza, ya, ngopong hidung misalnya. Dengan berwudu menghisap air ke hidung istinsar sembuh, insya Allah. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, faida ghasala wajhahu. Lalu apabila dia membasuh mukanya, wajahnya, kharaja bil khotoya mi wajhihi, keluar dosa dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, sampai-sampai dosa itu keluar dari bawah kelopak kedua matanya. Dosa apa dari mata? Sigana paling banyak dosa melalui matanya. Ya, karena mata alat untuk memandang, alat untuk melihat. Kita selama hidup di dunia ini lebih banyak mata kita dilihat ya terhadap hal-hal yang tidak baik daripada yang baiknya. Betul tidak? Sadar ataupun tidak sadar, ingat ataupun tidak ingat. Kata orang tua dulu di kampung, bahasanya gimana? Ulah sok satingali-tingalina lamun lain tingalina tuh nana dewa. Ngena carana namanya. Ya. Ulah sok satingali-tingalina lamun lain tingalina. Jadi maksudnya jangan sekali-kali memandang yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya. Pandanglah yang banyak manfaatnya. Ya. Mata kita gunakan untuk membaca hal-hal yang baik yang bermanfaat, baca Quran, ya, baca kisah-kisah para nabi dan rasul, baca pembelajaran yang lain yang bermanfaat. Jangan membaca hal yang lain atau melihat ya hal-hal yang dilarang oleh agama, ya. Apalagi di zaman teknologi yang sudah maju, yang sudah canggih. Kan sekarang mah kita bisa melihat ya benda dalam bentuk apapun, yang besar maupun yang kecil, kan? Ya. Yang dulu dianggap gaib sekarang sudah dianggap zahir. Betul tidak? Karena apa? Karena kita ada alat bantu, yaitu alat komunikasi. Dan ini adalah pembelajaran buat kita semuanya, juga kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak kita. Ya. Jadi kita memberi alat komunikasi itu kepada anak-anak kita bukan hanya hal-hal yang baiknya, ajarkan, beritahu gitu kan bahwa di dalam alat itu ada sesuatu yang kurang bermanfaat. Ini adalah kewajiban kita.
Apalagi sekarang kan PJJ masih diperpanjang terus. Jadi anak-anak kita cenderungnya liar di mana-mana, ini bukan hanya di Bandung saja. Ya. Jadi kita harus sering berdoa, mudah-mudahan ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Aminkan ya, aminan doa Pak Ustadz Yunus setiap subuh. Ya, anak-anak kita, keturunan kita menjadi waladun salih, ya waladatun salihat. Alhamdulillah kita karena sering berwudu ya, maka dosa-dosa yang ada pada wajah kita, dosa-dosa melalui penglihatan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berhubungan dengan kotoran batinnya. Kotoran lahirnya apa di dalam mata coba? Ya. Bahasa Sundanya apa? Cileuh. Itu orang tua dulu yang memberikan bahasa itu cileuh. Cileuh teh kecil-kecil geuleuh. Ya. Tiga nama. Cileuh kecil-kecil geuleuh. Nah, Bapak hadirin ibu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kebetulan hadir nih adik-adik ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu ya. Ilmu dan bermanfaat insyaallah. Berikutnya faida ghusala yadaihi. Lalu apabila dia membasuh kedua tangannya, kharajatil khotoya miyadaihi, keluar dosa dari kedua tangannya. Hatta takhruja min tahti adzafiri yadaihi. Sampai-sampai dosa itu keluar dari ya bawah kuku kedua tangannya. Adzafiri yadaihi. Dosa apa nih pada tangan? Sehingga dosa tangan dengan dosa mata itu bersaing sama banyaknya. Ya. Kita kadang-kadang suka mijit, mencet, ngarampak, ya, noel, nenggel dan lain sebagainya dengan tangan. Orang tua dulu sering mengatakan, memberikan nasihat kepada kita. Aoma manehnya ulah satoel-toelna, lamun lain toelna anak dewa ya. Ulah satoel-toelna, lamun lain toelna. Untuk kita semuanya yang wajib ditoel adalah apa? Keluarga kita. Kalau istri kita ya lalai ibadahnya, toel. Ya. Kalau anak-anak kita yang sudah punya cucu-cucu kita, ya, lalai, lalai, ya, kurang dalam melaksanakan ibadah, toel. Artinya peringatkan supaya lebih taat, lebih patuh terhadap aturan Allah, terhadap undang-undang Allah, terhadap hukum-hukum Allah. Rajin dalam beramal, rajin dalam melaksanakan ibadah. Ini adalah tugas. Kita bersyukur kepada Allah ya, setiap waktu kita berwudu. Artinya dosa-dosa kita, kotoran lahir dan kotoran batin bersih dari kita. Yang termasuk kotoran batinnya adalah dosa kita yang telah kita perbuat. Yang termasuk kotoran lahirnya apa coba di tangan? Daki. Kita kan sering gitu kan membasuh kendaraan gitu kan, baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kemudian kalau yang di kampung itu kan bertani ya. Kalau yang di bengkel misalkan ini kan semuanya itu kan yang itu adalah kotoran. Maka dengan berwudu maka bersihlah. Dosa-dosa itu hilang. Makanya tak terbayangkan kalau misalkan orang yang gak pernah wudu, ya, berarti seumur hidupnya kotor. Bukan hanya yang lahirnya, bahkan kotor juga batin.
bahkan dosanya terus menumpuk. Berikutnya, faida masaha biroksihi, lalu apabila dia menyapu kepalanya, mengusap kepalanya, kharajatil khotoya miroksihi, keluar dosa dari kepalanya, hatta takhruja min udunaihi, sampai-sampai dosa itu keluar dari kedua telinganya. Berarti di dalam tata cara berwudu, nah seperti apa? Kita mengusap kepala, kemudian dilanjutkan ke kedua telinga. Aya naon tah dina cepil urang. Dosa apa di dalam melalui telinga kita? Sigana bersaing dengan mata, bersaing juga dengan tangan. Ya, kita sering mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kita sering, telinga kita didengarkan dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kita sering telinga kita didengarkan dengan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Orang tua dulu di kampung suka mengucapkan apa? Ulah sadenge-dengena, lamun lain sadenge-dengena. Pinternya orang tua itu. Ulah sadenge-dengena, lamun lain dengena. Orang tua dulu di kampung teu maca hadis. Cukup dengan kalimat-kalimat itu. Tapi kita kan luar biasanya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang tua dulu itu kan tercatat di dalam hati nurani. Baru terbuka itu kan perintah itu oleh kita di saat kita sudah balik, bahkan sudah dewasa. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi dengan berwudu keluar ya dosa-dosa itu. Dosa dari mendengarkan yang tidak baik ya. Sedangkan kotoran lahirnya apa coba di dalam telinga? Orang kan sampai sekali sok korek cepil, sok korek cepil ya. Bahkan telinga yang sedang sakit ya, ada apa di dalamnya? Nah, bahasa Sunda mah itu kan menakutkan itu. Kita dina celimani aya conge kan gitu. Ya. Padahal conge itu apa itu? Ya, nyocokkan karena celi sehingga ke pintar orang tua dulunya. Nah, dengan membasuh ya, dengan menyapu, mengusap kepala, kemudian dilanjutkan ke telinga, maka keluar dosa. Kotoran lahirnya, kotoran batinnya. Dosa-dosa itu keluar. Ya. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang terakhir, faida ghusala rijlaihi. Lalu apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajatil khotoya min rijlaihi, keluar dosa dari kedua kakinya. Hatta tahruja min tahti adhafiri rijlaihi, sampai-sampai dosa itu keluar dari kedua kuku ya jari kakinya. Dosa apa coba di kaki? Ya dosa apa? Orang tua dulu sering mengatakan gimana? Orang tua dulu biasanya mengucapkan apa dulu? Ulah sok sak tincak-tincakna lawan lain tincakna. Ya, itu maksudnya kaki kita gunakan
untuk menginjak hal-hal, untuk menginjak tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bermanfaat, tempat-tempat yang penuh dengan rahmat. Salah satu tempat yang penuh dengan rahmat apa? Masjid. Ya. Walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini masuk ke masjidnya kadang-kadang ya, sieun, penuh dengan rasa takut dan lain sebagainya. Padahal rahmat Allah di dalam masjid itu numpuk ya. Makanya doa masuk masjid apa coba? Yang pendek saja. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau kita masuk ke mall, sehebat apapun gedung mall, sehebat apapun pusat perbelanjaan, ya, semewah apapun tempat belanja kita, tidak ada doa seperti apa yang kita masuk ke dalam masjid. Betul ya? Tapi kenapa ke mall berbondong-bondong? Dari ke masjid sih. Padahal Masjid Baitullah ini adalah tempat yang sudah dijamin kesuciannya, dijamin keamanannya, dijamin segala macamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan rahmat. Ya. Nah, tapi tidak apa-apa, misalkan sekarang kan di luar masjid itu sudah disediakan, karena itu adalah perintah ya. Nah, masuk ke masjid ya, basuh tangan dulu. Karena mencuci tangan ya, pakai masker, kemudian jarak sholat gitu kan, longgar gitu kan. Itu adalah perintah, tapi bukan aturan Islam. Ya, lakukan saja, nggak apa. Kenapa? Karena kita sudah dijamin berada di dalam masjid itu, sudah dijamin bersih jiwa kita dengan wudu kan. Jadi nggak usah takut lagi. Takut sih boleh, tapi jangan berlebihan. Misalkan takut yang berlebihan begini. Saya mah rek asup ka masjid teh sieun loba batu. Nu bersihin patarik-tarik. Ya, daya nama sieun nu bersihin teh. Kalau sebelum pandemi kan ada yang bersihin teh. Ya, ingat perintah Allah melalui Rasulnya. Ada yang bersin, membaca doa, alhamdulillah dibalas, yarhamukallah kan gitu ya. Sekarang lamun aya bersin tarik lebih dari 2 kali langsung ke sholat itu sah yang bersin. Urang keluarnya teu sholat pisan. Tidak sadar kalau sholat kita sudah batal. Lamun aya nu batuk gitu kan mungdekeun. Padahal di dalam masjid sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, masker sudah dipakai. 2, cuci tangan, bahkan di rumah berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, jarak sudah dilonggarkan. Apa yang ditakutkan? Tapi masih beruntung kita ada perasaan takut, tapi masih hadir di dalam masjid untuk sholat berjamaah. Ini yang sangat keterlaluan, ketakutan yang berlebihan, akhirnya tidak pernah ke masjid selama pandemi. Rugi kan? Ya. Ulah sapincak-cincakeun, ulah sapincak-tincakna lamun lain tincakeunana. Ya. Gunakan kaki kita untuk menginjak tempat-tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis taklim ya, tempat-tempat silaturahim ya, di rumah saudara kita dan lain sebagainya. Insya Allah dengan berwudu. Di penghujung hadis, summa kana masjid ilal masjidi wa sholatuhu nafilatan. Kemudian dia berjalan ilal masjidi, ke tempat sujud, ke dalam masjid ya. Wa sholatuhu, dan sholatnya nafilatan ya, yang bersih pahalanya bagi dia.
Itulah hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, keistimewaan berwudu. Jadi walaupun sekarang ada perintah bersihkan tangan kalau mau masuk masjid, ya, bersihkan tangan keluar dari masjid, tanpa itu juga sebenarnya sudah dijamin oleh wudu kita. Tapi karena itu adalah perintah, laksanakan, apa salahnya? Ya. Karena sholat tanpa berwudu, sehebat apapun sholat kita, ya, mual ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang berbunyi begini. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salat ahadikum, salah satu di antara kalian, di antara kamu sekalian, idza ahdasa, apabila berhadas, apabila kotor, hatta yatawaddo, sehingga berwudu. Jadi kunci diterimanya ibadah sholat adalah wudu, ya. Makanya wudu yang benar. Wudu yang benar dijelaskan dalam hadis yang tadi yang pertama, bisa membersihkan, ya, kotoran-kotoran baik lahir maupun batin, bahkan bisa keluar dosa-dosa kita. Karena berwudu itu bukan hanya, ya, contoh dari Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Wudu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.